Pada pagi hari ini, kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkannya, kuduskan dari kami semuanya. Terima kasih supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang kami dengar, yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan, duduk. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Biarlah di tahun baru ini ada semangat yang mengenyangkan kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan ya pada tahun baru ini? Puji Tuhan, kemarin ya, pada tutup tahun dan pada buka tahun itu ada problem ya. Kita mengalami problem apa? Yaitu problem
LCD, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, apa sebabnya? Ya, kita sudah menghakimi, ya, macam-macam, ada yang kabel, ada apa sudah. Tapi puji nama Tuhan, mulai saat ini kita bisa menikmatinya kembali. Bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Ada ahlinya, ya. Ada ahlinya, bukan saya, ya, tapi ada ahlinya, ya, yang bisa mengetahui semuanya itu. Sebenarnya tidak ada kerusakan, hanya ada disiplin yang harus kita mengerti, ya. Puji nama Tuhan, saya sudah nyampaikan ini, saya taruh di meja komputer, dan kiranya kita semua boleh mengerti ini, ya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih karunia-Mu, ya. Semua yang dikasih Tuhan ini tentu masih ada hubungan dengan kebaktian tutup tahun kemarin, ya. Tutup tahun ada hubungannya ini, ya. Atau bahkan ini merupakan satu pengulangan supaya kita mengerti, ya. Kita, ya, di dalam Mazmur pasal 90 ayat 14 katakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami, ya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari itu perlu kita mencari hadirat Tuhan, perlu kita dikenyangkan dengan hadirat Tuhan. Apa faedahnya kalau kita dikenyangkan dengan hadirat Tuhan? Apa faedahnya? Ya, yaitu bahwa kita akan dikenyangkan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, ya. Itu supaya apa? Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi kalau kita mencari hadirat Tuhan, ketemu hadirat Tuhan, sehari-harian itu kita mendapat sukacita. Ya. Amin. Iya. Buktikan saja, saudara. Buktikan saja. Mungkin saudara sudah berdoa setiap pagi, ya. Tapi kita sampai menemukan hadirat Tuhan apa enggak? Itu masalahnya di situ, ya. Di sini dikatakan Mazmur 90:14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Jadi artinya kita ini diminta diajari oleh Alkitab supaya kita tiap hari itu datang pada Tuhan berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar saja, tapi berdoa sampai kita itu dikenyangkan dengan hadirat Tuhan, dengan kasih setia Tuhan, dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Waktunya tidak dihitung, ya. Waktunya itu mungkin boleh 1 jam, boleh setengah jam, boleh 1/4 jam, mungkin boleh 5 menit. Tapi yang penting adalah kita sudah dikenyangkan dengan hadirat Tuhan itu, ya. Gimana, saudara-saudara jemaat Tuhan? Apakah kita sudah mencari Tuhan setiap pagi, ya? Mencari Tuhan setiap pagi. Kalau ke gereja setiap pagi, ya mungkin saya enggak tiap hari gereja tiap pagi. Tapi apakah kita sudah dikenyangkan hadirat Tuhan? Ini problem, ya. Kita dikenyangkan dengan hadirat Tuhan. Bukan waktunya, bukan lamanya, bukan. Lain bagaimana kita bisa connect, bisa mengerti, bisa dikenyangkan dengan hadirat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Di dalam kita baca lebih lanjut, coba, ya. Ayat yang ke-12 katakan dari Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, dan diajari bagaimana itu sedemikian itu, ya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita perlu datang pada Tuhan setiap pagi sampai kita ini memperoleh hati yang bijaksana, ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
bukan waktunya yang ditentukan, tapi kita datang pada Tuhannya dengan sedemikian, ya, sedemikian itu luas sekali ya. Kalau saya gabungkan dengan ayat yang tadi, karena sampai kita dikenyangkan dengan hadirat Tuhan, ya, sehingga kita menjadi bijaksana, ya. Puji nama Tuhan, ya. Kembalikanlah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu, ya. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sekali lagi, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang pada Tuhan, yaitu supaya kita dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan. Kalau kita dikenyangkan dengan kasih setia Tuhan, sepanjang hari kita bisa bersorak-sorai. Mungkin kalau saudara tidak datang pada Tuhan, sepanjang hari saudara bisa merenung serba salah semuanya, ya, semuanya serba salah. Atau datang pada Tuhan tapi asal-asalan. Mungkin kita bisa mengalami demikian, serba salah, ya, serba salah. Serba salah ini bukan berarti salah. Saya menyinggung lagi, ya, dengan masalah kita, misalnya dengan masalah komputer ini misalnya, seolah-olah seperti semuanya benar, semuanya benar. Kalau terjadi masalah, semuanya yang bisa komputer ini semua menyalahkan, saling menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya. Kabelnya yang disalahkan. Waduh, saya mikir bener apa enggak gitu. Bener enggak kabelnya yang salah, ya. Saya punya LCD, ya, saya taruh langsung di personal komputer, tetap tidak baik. Karena apa? Ternyata hanya salah prosedur, ya, urutannya salah. Mana yang duluan, mana yang belakangan, ini yang harus tidak boleh salah. Apakah kalau salah tidak bisa jalan? Bisa jalan. Salah bisa jalan, buktinya bertahun-tahun bisa jalan. Tapi ada problem, dan problem itu yang disalahkan, itu problem, sesuatu yang disalahkan, ya. Adaptornya ini saya sampai nggak tahu sampai siapa saya yang beli, banyak yang beli, karena itu yang disalahkan, ya. Tapi ternyata, ya, ternyata informasi terakhir bukan itu, tapi prosedur yang harus kita, yang harus benar prosedur. Karena itu mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sudah datang pada Tuhan tiap pagi, mungkin kita menyalahkan si A, si B dan sebagainya. Tapi mari kita datang pada Tuhan dengan prosedur itu. Jadi sampai apa? Sampai Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setia Tuhan. Kalau mungkin kasih setia Tuhan ada dalam kita, mungkin kita sudah tidak murung lagi, ya, tidak murung lagi, tidak mengalami apa ya? Mungkin salah paham dengan satu dengan yang lain, ya. Mungkin salah paham satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kesalahan-kesalahan ini. Mungkin ada prosedur yang salah. Prosedur yang salah itu apa? Bagaimana kita menghadap hadirat Tuhan? Sudahkah kita menghadap hadirat Tuhan sampai kita dikenyangkan, ya, dengan kasih setia Tuhan, ya. Saya tidak berpanjangan, tapi saya akan membaca beberapa ayat lagi, ya. Ayat 90 ayat yang ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami buat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab segala sesuatu, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Supaya dikasih Tuhan. Jadi yang mengatakan umur hidup manusia, umur hidup kami 70 tahun, dan jikalau kuat 80 tahun. Siapa yang mengatakan? Bukan Tuhan. Yang mengatakan ini adalah Musa, ya. Musa yang kalau kita pelajari, kita lihat, kita tahu Musa yang mengatakan ini. Umur kami 70 tahun, kuat 90 tahun, jadi bukan Tuhan, ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, tapi yang mengatakan ini adalah Musa. Pada waktu itu bagaimana terjadi, ya, di padang gurun,
ya, Tuhan memelihara bangsa Israel dengan kasih, dengan begitu kesabarannya, ya. Nanti tidak ada air, Musa disalahkan, ya. Nanti ada sesuatu, Musa disalahkan, ya. Sampai di Gunung Horeb, ya. Karena Musa tidak turun-turun di atas di puncak Gunung Horeb, Musa tidak turun-turun. Bangsa Israel buat apa? Bangsa Israel membuat patung lembu emas, ya. Lalu mereka berkata, inilah Allah yang menuntun kami keluar. Jadi ada yang salah dari mereka, ya. Tidak mau bersabar, tidak mau menunggu Musa. Mereka membuat patung emas, lembu emas, ya. Dan itu adalah bencana, ya. Karena itu cuma yang dikasih Tuhan. Mari kita tahun 2021 ini, mari kita menempatkan di dalam diri kita, atau kita mempunyai program di dalam diri kita. Mari kita setiap pagi mencari hadirat Tuhan sampai kita dipuaskan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Dan saya percaya, ya, Tuhan catat yang bilang amin, Tuhan berikan sukacita, haleluya, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan sukacita itu, ya. Karena sehingga sepanjang hari itu, kalau ada pagi hari sudah dimulai dengan sukacita, sepanjang hari itu kita akan mengalami sukacita sore-sore, ya. Kalau ada mitos, ya, mitos. Kalau saya waktu kerja, ya, saya ada mitos yang saya alami. Kalau pagi hari itu, ya, saya mengalami, misalnya saya bekerja bidang spuring, ya. Kalau pagi hari itu ada problem di dalam pekerjaan itu, maka sepanjang hari itu saya lihat ada problem terus, ya. Bagaimana ini kan mitos, ya. Tapi ini sebenarnya menggambarkan buat kita saja. Marilah cari kasih karunia Tuhan sepanjang hari, akan diberikan sukacita buat kita. Puji nama Tuhan, ya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang mengatakan umur 70 sampai 80 tahun itu adalah Musa. Kalau Tuhan bagaimana? Saudara baca sendiri nanti dalam Mazmur 91, ya. Saudara baca sendiri di sana nanti lebih jelas, ya. Saya tidak memulaikan di sini. Tapi kalau Tuhan bagaimana? Tuhan menghendaki atau Tuhan merencanakan sesuatu dalam Mazmur pasal 91 itu, ya. Saya akan lanjutkan dengan Wahyu pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat BBIS yang dikasih Tuhan, tiap-tiap saudara sudah diberikan mahkota, disiapkan mahkota. Amin. Amin, ya. Kita tiap-tiap saudara sudah disiapkan mahkota. Tetapi dalam ayat ini sebetulnya ditujukan pada jemaat siapa yang tahu, ya? Philadelphia, ya, pada jemaat Philadelphia, yaitu supaya kita hati-hati. Sebab apa? Ada jemaat iblis, ya, yang akan mengambil mahkota itu. Jadi kita ini harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Program tadi, ya, itu setiap pagi datang pada Tuhan. Kalau saudara tidak sempat datang ke tempat ini, mungkin jauh dan sebagainya, di rumah saudara masing-masing, ya, setengah jam, tidak bisa, ya, 10 menit, tidak bisa 5 menit, ya, tidak bisa, ya, berarti saudara tidak mau. Gak usah pagi, siang mungkin, ya, atau malam, mungkin tiap hari datang pada Tuhan. Kalau dinasihatkan oleh firman Tuhan setiap pagi, ya. Bahkan Raja Daud mengatakan bahwa bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gabus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Raja Daud pernah berkata begitu. Jadi aku mau membangunkan fajar. Ini adalah arti kiasan.
Bagaimana fajar tidak usah dibangunkan, dia sudah menyingsing sendiri. Tapi ini sesuatu yang Raja Daud ingin katakan ya, bahwa dia akan membangun fajar. Tiap pagi dia datang pada Tuhan. Bukan sembarang datang, sampai dengan dia mengalami kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Mari kita pegang apa yang ada pada kita ya. Apa yang ada pada kita itu, yaitu kita sudah diberikan mahkota, rencana diberikan mahkota ya. Dan jangan sampai mahkota itu hilang. Bagaimana itu dicuri oleh pencuri, bapak pembunuh adalah iblis ya. Jemaat iblis, saudara baca nanti dalam rangkaian ayat ini ya, dalam Wahyu pasal 3 sekitar ayat 11 ya. Ada jemaat iblis di situ ya, yang mau mengganggu kita supaya kita kehilangan ya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi sekali lagi, jemaat Gereja Bethel Elohim ini adalah milik Tuhan ya. Karena saudara milik Tuhan ya, maka saudara sebenarnya sudah direncanakan untuk menerima mahkota. Dan ada jemaat iblis ya, ini hati-hati. Ada jemaat iblis, ada orang-orang, ada iblis itu berusaha supaya kita jangan memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan itu. Bagaimana caranya? Ya, macam-macam caranya ya. Yang sedemikian rupa sehingga kita tidak menyadari kalau kita ini mahkota. Saya melihat seseorang yang setia melayani Tuhan sejak muda, setia melayani Tuhan. Tetapi pada akhir-akhirnya ya, dia meninggalkan Tuhan. Apakah itu tidak berarti sudah dicuri oleh si pencuri iblis ya? Jemaat iblis, nanti sudah baca di sekitar ayat ini, ada jemaat iblis ya, yang mau berusaha mencuri. Nah itu bisa curi apa enggak, tergantung daripada kita. Kalau Tuhan tetap menetapkan mahkota itu, tapi kita mau tetap setia enggak? Barang setia sampai akhir ya, engkau akan menang ya. Kita setia sampai akhir, maka kita akan menikmati itu. Kalau saya sedikit menyinggung pada kebaktian tutup tahun, saya mengupas sekitar ayat ini juga, tetapi yang saya kupas pada waktu itu tutup tahun adalah periode itu, maksudnya dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai dengan Raja Salomo pada pemerintahannya tahun keempat. Jadi 3 tahun Salomo memerintah. Saya kupas itu di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa 480 tahun mereka lamanya periode antara mereka keluar dari Mesir sampai dengan Raja Salomo memerintah selama 3 tahun ya, itu 480 tahun. Tetapi di dalam perjanjian baru Paulus menuliskan, merinci ya, itu ada 573 tahun periode yang sama ini. Bagaimana? Apakah Alkitab salah? Tidak, Alkitab tidak akan pernah salah. Ternyata itu adalah gambaran yang diperuntukkan oleh Tuhan, itu 480 tahun. Tapi kejadian yang sesungguhnya adalah 573 tahun. Berarti ada 93 tahun yang hilang. Kemana itu? Saya sudah jelaskan pada kebaktian tutup tahun ya, bahwa itu yang hilang itu 93 tahun itu ternyata bangsa Israel itu tidak takut kepada Tuhan. Bangsa Israel melakukan hal yang jahat, bangsa Israel melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka berharap pada berhala dan sebagainya ya, itu berkali-kali ya, berkali-kali sehingga akhirnya setelah saya jumlah, akhirnya 93 tahun lamanya mereka takut kepada orang-orang atau bangsa-bangsa tertentu. Karena apa? Karena dia tidak takut pada Tuhan, karena dia menyembah berhala ya. Ayat-ayatnya kalau saudara ingin tahu, di komputer sana kemarin ada di copy ya, jadi ada di sana.
93 tahun itu apa saja, kapan saja ada di sana. Sudah saya uraikan, saya sampaikan pada kebaktian tutup tahun. 93 tahun tidak dianggap oleh Tuhan. Dilompat Tuhan, skip. Tuhan hanya mengakui bahwa bangsa Israel itu 480 tahun. Yang 93 tahun itu hilang. Mana yang dikasih Tuhan? Kita bayangkan, kalau kita umur 3 tahun, bagaimana kemampuan kita? Bisakah naik sepeda motor? Gonceng bisa, ya. Naik bisa gonceng, tapi langsung naik sendiri ya, tidak tahu ya. Tapi yang umur 5 tahun gimana? Umur yang 10 tahun gimana? Ada yang 10 tahun sudah bisa naik sepeda motor ya. Lalu yang umur 15 tahun gimana? Mungkin ada yang bisa nyetir mobil ya. Tapi ada yang bisa hanya pegang setir ya. Bisa nyetir sama pegang setir lainnya ya. Cuma bisa pegang tok ya. Ini artinya yang diakui oleh Tuhan itu 480 tahun. Jadi anak ini ya, di dalam saya menggambarkan anak ini misalnya di dalam Tuhan umur 17 tahun dengan anak yang di dalam Tuhan umur 50 tahun, beda kan, kemampuannya beda ya. Saya umur 72, jadi sekarang ini tambah 1 tahun ya, 73 saudara. Tapi di dalam Tuhan saya umur berapa? Hanya saya dengan Tuhan yang tahu ya. Sampai umur berapa saya berada di dalam hadirat Tuhan. Kemampuan kita, kemampuan saudara di dalam Tuhan bagaimana ya. Jangan sampai jatuh bangun ya. Seperti bangsa Israel, jatuh bangun dihilangkan 93 tahun. Nah kita umurnya cuma sampai 72 tahun, dihilangkan berapa tahun? Jadi saya hanya di hadapan Tuhan berapa tahun? Hanya saya dengan Tuhan. Kalau saya sampaikan ini, hanya saudara dengan Tuhan yang tahu bagaimana saudara berada di hadirat Tuhan. Bagaimana saudara, umur saudara secara rohani bagaimana? Ya, kalau masih banyak 6 bulan itu saudara di skip sama Tuhan. Mungkin saudara umur 60 tahun atau 70 tahun, barangkali saya umur 73 tahun, saya 6 bulan berapa kali di skip sama Tuhan. Ya, umur saya di dalam Tuhan tidak sampai sekian. Tapi saya berharap pada tahun ini 2021 semuanya kita mempunyai doa, jam doa setiap hari. Kalau bisa pagi hari, kalau bisa datang ke tempat ini ya. Kalau tidak bisa ya di rumah aja ya. Tidak bisa setengah jam ya, 5 menit lah ya. Karena Tuhan tidak menentukan jamnya berapa jam, tidak. Tapi Tuhan menentukan sampai dipenuhi, dikenyangkan dengan kasih karunia Tuhan. Nah itu baru kita boleh bersorak-sorai sepanjang hari ya. Boleh bersuka cita. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Mari kita tidak menukarkan ya, tidak menjual, tidak mengizinkan untuk jemaat iblis mengambil mahkota yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Mungkin mahkota itu berat, bukan mahkota itu saja. Mungkin mahkota yang disiapkan pada kita adalah sepanjang hari sukacita. Jangan sampai diambil oleh si iblis atau jemaat iblis. Sukacita itu kita ambil ya. Dia itu dengan apa? Kita dikenyangkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka sepanjang hari kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Saudara boleh renungkan, ada masalah di dalam hidupmu, ada masalah di dalam hidupmu, itu saudara boleh renungkan, dari mana itu masalahnya? Itu pasti dari sukacita yang diambil oleh si iblis ya. Kalau Tuhan menghendaki sukacita tetap, tapi kita mau terima apa enggak gitu. Kalau kita mau terima, ya kita terima. Datang pada Tuhan setiap pagi ya, sehingga kita tidak di-skip, tidak dilompati umur kita. Jadi kita di dalam Tuhan tidak kanak-kanak terus ya, tapi dalam Tuhan kita boleh dewasa. Dewasa dalam Tuhan apakah berarti tidak ada masalah? Tidak ya, berarti ada masalah tetapi kita bisa atasi ya. Dan bagaimana saudara kita sudah kuat apa tidak dalam Tuhan? Mari kita renungkan sendiri ya. Kita renungkan sendiri. Kita 6 bulan mendapat sama Tuhan.
Saudara tidak tahu saya ngabulan sama Tuhan apa enggak, tidak tahu saudara. Yang tahu ya saya. Ya. Saya ngabulan apa enggak sama Tuhan. Kalau datang ya datang. Ya. Tapi saya ngabulan apa enggak sama Tuhan. Nah saudara begitu juga. Saudara ngabulan apa enggak sama Tuhan. Kalau saudara ngabulan sama Tuhan, itu orang lain tidak tahu, saudara sendiri, saudara pribadi yang tahu pada Tuhan. Kalau kita ngabulan pada Tuhan itu artinya kita mesti kanan-kanan. Ada baiknya sih, ya. Baiknya apa? Kalau kita ngabulan terus dalam waktu yang singkat kita datang lagi pada Tuhan. Itu kalau ngabulan. Kalau ngabul tenanan ini repot. Ya. Ngabul tenanan itu ngabul tenanan, kita putus hubungan dengan Tuhan. Wah, ini yang susah. Ya. Tapi saya berdoa supaya kita semua dewasa di dalam rohani. Saudara mau itu? Saudara mau dewasa dalam rohani? Puji Tuhan, ya. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, kiranya ini renungan yang saya bisa saya sampaikan. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Kita tidak ngabulan, justru kita pada pagi hari ini kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Ya, semuanya itu adalah gambaran. Dan realitanya adalah bagaimana kita berada dalam kasih karunia Tuhan, bagaimana kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimana kita mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita semuanya, dan Tuhan memberkati kita, dan mulai saat ini kita boleh dikuatkan karena setiap pagi kita datang kepada Tuhan, dan setiap pagi kita dikenyangkan oleh hadirat Tuhan, dikenyangkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini serangkaian ibadah sudah kami lakukan. Namun marilah Tuhan kami berseru kepadamu Tuhan, Kau tolong kami Tuhan, Kau kenyangkan kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh mengalami sukacita sorak-sorai sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi. Tuhan, kabulkanlah bahkan lebih dari apa yang sudah diucapkan. Ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi mari Tuhan, kedangkan tangan-Mu buat kami semuanya. Mari yang percaya, Tuhan, kedangkan tangan saudara. Tuhan, inilah hamba-hamba-Mu. Turunkan anugerah-Mu Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk.